Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita menyambangi ke daerah Bogor, dimana di daerah Bogor ini teman-teman kita dapat rekomendasi dari shockbreakernya Dua Sultan atau narasumber. Jadi beliau mengatakan kepada kita di situ ada suatu tempat wisata ya teman-teman. Jadi di tempat wisata itu di sebelahnya tempat wisata katanya gitu. Jadi ada satu bangunan ya, bangunan tua, di mana bangunan tua itu di atas perbukitan ya. Jadi daerahnya itu perbukitan atau pegunungan ya teman-teman. Jadi bangunan tua itu peninggalan zaman Belanda ya, di zaman Belanda dulu ya teman-teman. Jadi di bangunan itu katanya sering terjadi penampakan, dan juga ada juga yang melihat sinar ya, sinar yang berlalu lalang gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita ingin mengupas apakah itu sinar itu, cahaya itu, apakah benda pusaka atau apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya teman-teman, kita kupas semuanya ya. Oke teman-teman, pada kali ini kita memasuki daerah Bogor ya teman-teman, dimana di daerah Bogor ini ada suatu tempat lokasi yang dimana apa yang bisa lihat di sana ya. Jadi kita akan diseret di ujung sana, di bangunan sana ini. Situ adalah bangunan tua, dimana kalau kedisiplinan bangunan tua itu dibangun itu pada masa penjajahan Belanda dulu ya teman-teman. Tapi saya ingin mengetahui ada apa di lokasi itu, di bangunan itu, karena dari awal saya datang ke sini teman-teman ya, saya tuh arah tujuan saya itu langsung ke situ ya gitu. Jadi entah itu ada apa, ataukah itu benda pusaka, atau ada sosok yang ingin berinteraksi sama saya gitu, ada yang ingin diberitahukan atau gimana gitu. Jadi nanti saya ingin mencoba berinteraksi, berkomunikasi, dan ingin mengupas sejarah yang ada di bangunan itu ya. Ini bangunan apa di zaman dahulunya, di detailnya kita langsung ke lokasi ya. Lalu kita telusurin sampai sana ya nanti ya. Lupa sejarah aja. Cari informasi. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Oh, karena minta dulu. Ya saya kami dari mana? Gigi, bantu Ki, bantu Ki. Oh, bantu Ki, bantu Ki.
tidak memasuki dimana area sejarah itu ya teman-teman. Kita mau kan bisa lihat di sana ada mobil antik, mungkin mobil ini yang kalian tahu tentang sejarah mobil. Ini mobil pertama kali dibikin. Ayo kita lihat. Eksplorasi. Awal pertamanya mobil dibikin ini teman-teman. Lihat. Mobilnya antik banget ya. Jadi memang di zaman Belanda dulu ya, di Indonesia ini mungkin belum ada mobil ya teman-teman, belum masuk mobil ya. Jadi bentuk mobilnya di zaman dulu nih seperti ini teman-teman ya. Wow, ini merek zaman dulu ya, bener ya, bener antik sekali nih mobilnya ini. Kita mungkin baru menemukan mobil yang saya baru lihat nih antik nih seperti ini. Berarti mungkin memang ini sejarah pertama kali mobil datang ke Indonesia ya, mungkin ini ya. Mungkin sangat beruntung sekali yang punya kawasan ini mempunyai mobil seperti ini ya, karena memang susah sekali. Ini teman memang udah ini ya, direparasi lagi, dimodifikasi lagi, diperbarui lagi ya. Untuk jok-jok mah dulu nggak kayak gini dulu teman-teman, jadi ini diperbarui lagi. Antik kayak gini ya. Jadi boleh nggak Bang Sultan mau jalanin mobil ini? Boleh ya? Jadi seandainya Bang Sultan nih dulu nih, zaman dulu nih ya teman-teman ya, kita ngomong sejarah zaman dulu nih gitu. Jadi Bang Sultan kalau punya mobil kayak begini teman-teman, deh kata kita enak banget teman-teman nih kayak gini. Ini miring-miring, ini jomplang apa kagak ini kira-kira. Jadi teman-teman ini emang mobil ini sangat antik di zaman dulunya. Temen Bang Sultan ingin meditasi, membuka alamnya, dan kita ingin mengupas sejarahnya. Kita panggil dia untuk ke arah kita, dan kita ingin bertanya sama beliau yang ada di sini, penguasa di sini, mengupas sejarahnya ya. Bangunan yang di sana kelihatan kan? Tadi saya udah ketemu sama, jadi penguasa ini adalah naga ya. Gunung-gunung ini gunung ya teman-teman, ini gunung, ini perbukitan. Jadi penguasanya ini adalah seekor naga. Jadi dia memang menjaga wilayah ini. Dan kita tadi saya memanggil yang ada di sana, penguasa di sini. Ternyata itu bangunan ini dulunya adalah sekolahan teman-teman. Jadi ketika orang-orang Belanda dulu itu bersekolah di sini teman-teman, gitu. Bersekolah sejarah-sejarah Indonesia, dia mempelajari tentang beraneka ragamnya Indonesia, tentang Indonesia. Dia di sini ternyata sekolahan ini. Jadi ini teman-teman, saya tadi ini adalah sekolahan di zaman dulu. Jadi memang satu-satunya sekolahan di zaman Belandanya dulu ya teman-teman. Tapi di sini memang tadi Bang Sultan tuh
nggak mengerti ya, soalnya yang Bang Sultan panggil tuh sosoknya itu Dempang ya. Di zaman dulu tuh apa ya sebenarnya, orang Inggris, orang Belanda ya gitu. Dia pakai bahasa Belanda, bahasa Inggris gitu. Tadi Bang Sultan cuman sekedarnya doang itu melihat apa nih, berbicara komunikasi dia tuh nggak bisa detail karena itu dia pakai bahasa Inggris lah gitu, yang Bang Sultan nggak ngerti. Bang Sultan baca Inggrisnya jeblok, dulu lagi sekolah kagak bisa ngomong Inggris, jadinya begini kita kalau komunikasi sama setan Belanda kagak ngerti. Jadi gitulah ceritanya seperti itu di sebelah sekolahannya, di sekolah sekarang memang sudah dihuni lagi, tapi masih ada penjaga ya, maksudnya di bangsa kita, bangsa manusia masih ada. Tiba-tiba seperti ada yang manggil saya nih, seperti ada yang panggil ya, sebentar. Jadi teman-teman, ini kosong loh ternyata. Ini bangunan yang kosong. Dia komunikasi dengan kita di sini. Dia bilang ada naon ke dia. Gitu dia bilang kalau bahasa kitanya nih, mau ngapain ke sini gitu. Mau ngapain ke sini gitu. Sunda saya juga sebenarnya Bang Sultan nih ngerti sedikit-sedikit doang Sundanya gitu teman-teman. Dia bicara mau apain nggak. Nah, Bang Sultan ngeliat ada yang ngintip lah di jendela nih. Tahu di kamera kelihatan nggak? Ini sosoknya ibu-ibu di jendela, ada sosok ibu-ibu. Ibu di sini yang ngintip di situ, di balik itu arahnya ke kita, menatap kita, tapi dia seperti ada kebencian di situ ya. Nggak tahu apa, kenapa dia tempat ini kosong juga, kenapa nggak ngerti. Ini juga suatu ini ya, bangunan pertemuan ini sebenarnya. Tempat pertemuan apa ini ya? Sebenarnya gini ya teman-teman, di sini Abang Sultan juga mencium banyak pusaka di sini. Tapi kan di sini tempat rekreasi ya teman-teman. Jadi nggak mungkin juga kita narik barang di sini apa gimana ya enaknya. Tapi gimana ya? Ya udah gini aja teman-teman, nanti deteksi dulu ada pusaka enggak ataupun ada barang apa, nanti sedapatnya aja ya. Yang pastinya tadi Bang Sultan udah mengupas sejarah yang ada di bangunan Nana. Di sana itu adalah suatu bangunan di zaman Belanda dulu, adalah sekolahan ya. Dan aku juga tertarik. Pada kali ini sambil kalian bisa cuci mata nih teman-teman. Wah, bener bagus ya pemandangannya. Sekali karena di sekarang kan lagi musim hujan ya teman-teman.
hujan, jadi kita manfaatkan waktu di saat itu hujan itu tidak turun gitu. Nah, itu auranya sangat kental, sangat ini ya. Oh, biasa sih seperti itu ya. Kemarin juga Bang Sultan ke tempat wisata, waktu kemarin tuh kita belum mengupas sejarah yang di situ karena memang bangkrut. Tapi kalau yang ini dia itu masih beroperasi ya teman-teman. Tapi ketika kalian bisa lihat ininya sudah mau mulai gelap, ini aura mistiknya itu kental banget gitu. Udah kecium bau ini juga saya bilang. Saya itu apa dengan sosok-sosok ya. Jadi seperti udah mau masuk ke dimensi lain jadinya gitu. Jadi teman-teman ini Sultan ini di sini mendeteksi ada sesuatu benda yang ada di sini, entah itu batu, entah itu apa gitu. Jadi ada di area sini ya, ada pergerakan nih. Kita lihat nggak sana ada yang bergerak nih di ujung sana nih. Apa ya ini? Ini ntar ya, kamu di sini ya. Salah satu hal penghuni yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini namanya kepiting atau, jadi teman-teman waktu itu Bang Sultan juga ke Sumur Bitung daerah Ciranji. Bang Sultan menemukan mustika seperti ini ya, mustika kepiting namanya, mustika kepiting. Tapi dimana mustika kepiting itu dia sudah menjadi emas, bentuknya seperti emas, dan itu ada di Bang Sultan masih di situ. Itu juga orangnya sangat kuat gitu. Nah ini juga ini, tapi ini dia hidup. Kalau ini dia hidup, tapi kalau untuk yang itu dia udah jadi batara karang ya teman-teman, udah nggak hidup lagi dan dia menjadi emas gitu. Jadi ini nggak usah kita lepasin lagi ya, karena ini memang dia penghuni sini dan dia bilang ke saya, aduh aku nggak refleksnya sini. Ini masih hidup kan? Mungkin teman-teman yang makhluk asal itu ketika di siang hari dia bisa berkamuflase ataupun
merubah dirinya, mewujudkan dirinya banyak tuh pada binatang-binatang tertentu gitu. Karena apa? Dia itu berkamuflase agar manusia itu tidak mendeteksi dia gitu. Tapi kalau orang yang mempunyai suatu keilmuan, dia bisa mendeteksinya. Makanya tadi dia takut juga, kok bisa tahu gitu kan. Makanya menurut Mas Sultan juga bagi kalian di luar sana harus berhati-hati juga ketika kalian menemukan seperti ikan. Jadi air yang tenang ini yang kita bilang cetek, ketika kita udah masuk ke dimensi lain ya teman-teman, ini bakalan nyedot ya teman-teman. Ini bakal kita bisa tenggelam ya di area walaupun seperti ini gitu. Kalau ketika di situ ada sungai gitu, dia berbentuk ikan, yang ikan itu boleh katakan ikannya itu bikin kita tertarik. Nah itu hati-hati juga ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mengedukasi kalian gitu, jangan sampai kita tertipu daya lah dengan pandangan mata kita. Teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Next time kita berjumpa lagi, kita berburu-buru lagi, kita mengelilingi Nusantara, dan kita ingin mengupas sejarah yang terjadi. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah antusias sekali menonton channelnya Dua Sultan. Dan saya ingatkan sekali lagi di channel ini tidak kita sharing bareng, kita kumpul bareng di sini, sama-sama kita belajar di sini ya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum.